Selamat pagi Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitri Masaruzana. Saya mahasiswa dari Situs Bakti Mandala Husada Selawi. Saya di sini bertujuan untuk melakukan pendidikan kesehatan kepada Mbak ya. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Nurul. Mbak Nurul. Mbak Nurul ini habis dilakukan tindakan apa ya Mbak? Operasi di bagian ini Lutut kanan atau kiri Mbak? kiri. Oke, kiri. Lutut kiri ya Mbak. Baik Mbak, saya di sini akan melakukan pendidikan kesehatan ya Mbak yang bertemakan meredakan nyeri dengan non farmakologi post operasi karena bahkan habis operasi. Sebelumnya kita di sini akan melakukan tindakan ini kurang lebih 5-10 menit ya Mbak. Nah, bisa kita melakukan sekarang. Baik Mbak, saya di sini menggunakan alatnya pamflet ya Mbak. Ini ada pamflet dengan beberapa gambar yang dan keterangan. Sebelumnya tadi kan Mbak menjelaskan kepada saya bahwa Mbak itu habis operasi di lutut kiri, kaki kiri ya Mbak. Itu dalam diagnosa medisnya itu STT atau soft tissue tumor ya Mbak. Soft tissue tumor itu adalah benjolan atau pembengkakan yang abnormal yang disebabkan oleh neoplasma dan non-neoplasma ya Mbak. Dan STT itu pertumbuhan sel baru abnormal progresif di mana sel-selnya itu tidak tumbuh seperti sel kanker. Biasanya kan kalau sel kanker itu kan kalau tidak diobati terlalu cepat akan membesar, kalau itu tidak, masih kecil seperti itu. Nah, ini ada beberapa dalam terapi STT itu ada 3 terapi, yaitu yang pertama pembedahan. Pembedahan itu mungkin cara yang umum ya Mbak, yang biasa dilakukan dalam tindakan medis yang harus dilakukan segera. Tapi pembedahan ini itu bertujuan untuk mengangkat tumor atau benjolan pada kaki Mbak yang tadi. Metode yang kedua itu dengan kemoterapi ya Mbak. Kemoterapi ini itu menggunakan zat kimia untuk membunuh sel-sel tumor. Berarti untuk membunuh sel-sel yang berada di kaki kiri Mbak. Kemudian yang ketiga itu menggunakan metode terapi radiasi. Terapi radiasi adalah terapi yang menggunakan radiasi yang bersumber dari radioaktif ya Mbak. Seperti di sini gitu ya Mbak. Nah, tapi kan ini bahkan menggunakan metodenya bedah ya Mbak. Metode bedah, Mbak sudah melakukan metode bedah ya? Kapan Mbak melakukan metode bedah? Kira-kira 1 minggu yang lalu. Oh ya, 1 minggu yang lalu ya Mbak. Ini kan bahkan berarti masih merasakan nyeri? Iya. Masih merasakan nyeri. Mbak ini menggunakan, masih meminum obat dari rumah sakit? Masih. Ya, masih menggunakan obat dari rumah sakit. Tapi kan biasanya kan kalau menggunakan obat dari rumah sakit itu kan masih sedikit nyeri ya Mbak, masih merasakan nyeri. Biasanya kalau untuk beraktivitas masih nyeri kan Mbak. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan terapi non farmakologi atau tanpa minum obat ya Mbak. Biasanya itu dengan beberapa kegiatan, seperti beberapa kegiatan yang dilakukan untuk pengobatan non farmakologi itu ada beberapa ya Mbak. Yang pertama itu ada stimulasi dan meses cutaneous, adalah untuk memijat di bagian yang Mbak sakit. Biasanya kalau di lutut bagian kiri itu dipijat, diputer-puter kayak gini ya Mbak, diputer-puter mengikuti arah jarum jam. Pengobatan non farmakologi itu ada beberapa ya Mbak. Yang pertama itu stimulasi dan meses cutaneous, yaitu memijat di bagian luka Mbak. Biasanya kan kalau sedikit nyeri di lutut Mbak tinggal memijatnya itu dengan searah jarum jam kayak gini, diputar-putar, tapi dengan pelan-pelan ya Mbak. Yang kedua itu dengan terapi es dan panas. Terapi es ini dapat menurunkan prostaglandin yang memperkuat sensitivitas reseptor nyeri. Dan sebutan lain pada tempat cedera itu menghambat proses inflamasi, berarti bisa memperlambat proses nyerinya itu. Yang kedua itu menggunakan panas ya Mbak. Tadi kan es, sekarang panas. Penggunaan panas mempunyai keuntungan meningkatkan aliran darah ke suatu area dan kemungkinan dapat untuk menurunkan nyeri ya Mbak. Nah, selanjutnya itu dengan TENS itu transcutaneous electric nervous stimulation itu ya Mbak. Dan yang keempat itu dengan distraksi. Yang keempat itu dengan terapi distraksi ya Mbak. Distraksi ini
mencangkup memfokuskan perhatian pasien agar tidak memperhatikan nyerinya. Itu ada beberapa distraksi. Yang pertama itu dengan penglihatan, misalnya Mbak itu suka membaca novel atau nonton TV, itu bisa untuk mengalihkan nyerinya. Yang kedua itu dengan pendengaran, biasanya itu dengan mendengarkan musik, suara burung atau gemercik air yang bisa untuk merelaksasikan ya Mbak. Yang ketiga itu dengan taktil kinestik, itu memegang orang tercinta, seperti bahkan kalau sudah punya pacar gitu ya Mbak, bisa pacaran atau gimana gitu ya Mbak. Yang keempat itu dengan project atau permainan yang menarik, seperti misalnya Mbak suka permainan puzzle, kartu atau apa aja, itu bisa untuk meringankan nyerinya ya Mbak. Selanjutnya itu ada teknik relaksasi ya Mbak. Teknik relaksasi ini itu ada beberapa. Kelima itu ada teknik terapi relaksasi ya Mbak. Terapi relaksasi ini tuh menggunakan otot skeletal, dipercaya dapat menurunkan nyeri dengan merelaksasikan tegangan otot yang menunjang nyeri. Misalnya kan Mbak nyerinya di kaki, bisa diluruskan gitu ya Mbak dengan relaksasi kaki, yaitu meluruskan agar tidak tegang. Selanjutnya itu relaksasinya itu bisa tarik nafas dalam gitu ya Mbak. Selanjutnya ada imajinasi terbimbing. Imajinasi terbimbing itu adalah menggunakan imajinasi terbimbing itu dengan menggunakan imajinasi seseorang dalam suatu cara yang dirancang secara khusus. Nah, selanjutnya itu ada imajinasi terbimbing ya Mbak. Imajinasi terbimbing di sini adalah menggunakan imajinasi seseorang dalam suatu cara yang dirancang secara khusus untuk mencapai efek positif. Misalnya itu imajinasi terbimbing menggabungkan nafas berirama dengan kenyamanan ya Mbak. Selanjutnya itu ada terapi hipnosis ya Mbak. Terapi hipnosis ini adalah suatu teknik yang menghasilkan suatu keadaan tidak sadar diri yang dicapai melalui gagasan-gagasan yang disampaikan oleh penghipnotisan. Berarti Mbak itu bisa dihipnotis atau bisa agar lebih rileks ya Mbak, dihipnotis agar lebih rileks. Sudah ya Mbak, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, cukup jelas. Jelas ya Mbak. Misalnya kalau Mbak merasakan nyeri setelah minum obat, bahkan biasanya minum obat kan 3 kali sehari, misalnya di pukul 9 itu merasakan nyeri, Mbak bisa menggunakan teknik farmakologi ini ya Mbak. Baik Mbak, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini ada pamflet ya Mbak, nanti Mbak bisa baca-baca lagi dan pelajari lagi ya Mbak, silakan. Terima kasih. Ya, baik Mbak, saya sudah melakukan pendidikan kesehatan kepada Mbak. Kurang lebihnya ini waktunya cukup ya Mbak, 10 menit. Kalau ada beberapa kata yang salah mohon dimaafkan ya Mbak. Saya permisi dulu. Selamat pagi.